dunia itu sendiri mengerut. Jadi pada tahun ini IMF bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi global maksud saya bisa di minus 2,9%. 0,3%, sorry. Kalau tahun lalu kita bisa tumbuh di 2,9%. Indonesia sendiri, IMF memprediksi masih relatif bisa tumbuh di 0,5%, tapi kalau kita lihat pertumbuhannya sangat menurun dibandingkan kalau kita tahu selama ini kita di 4,8, 4,9, 5%, seperti itu. Jadi benar-benar pandemi COVID-19 ini merembet ke pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi. Di Indonesia sendiri bagaimana? Kalau kita lihat, Indonesia sudah menetapkan bencana alam ini sebagai bencana nasional. Untuk itu, pemerintah memberikan berbagai kebijakan, baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal. Untuk fiskal sendiri, kita tahu ada berbagai relaksasi, baik melalui Perpu 1 2020, ada PMK 23, PMK 28, dan terakhir kita tahu ada relaksasi dari sisi penyampaian SPT juga gitu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan itu. Kalau kita lihat dari sisi global, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah pernah baca di DDTC News, salah satu laporan dari DDTC Fiscal Research, itu di Indonesia Taxation Quarterly Report, first quarter di 2020 ini, ternyata ada tren penggunaan instrumen pajak untuk merespon COVID-19 ini. Per 17 April itu sudah ada 129 negara yang sudah menggunakan instrumen pajak ini untuk merespon COVID. Indonesia dan banyak negara ternyata mengambil instrumen-instrumen pajak itu untuk memberikan stimulus ke pebisnis maupun ke masyarakat. Dan tentunya untuk penanganan dari krisis kesehatan, jadi melalui pembebasan berbagai perpajakan untuk impor, kebutuhan-kebutuhan di sisi kesehatan juga diberikan. Pertanyaannya ini sebenarnya kan, berbagai relaksasi ini bagaimana impact-nya ke kondisi fiskal kita di masa depan maupun di masa jangka pendek ini. Lantas bagaimana pula sebenarnya sistem pajak ke depan? Kita akan meneropong, kita akan sedikit meramal kalau bisa dikatakan ya, bagaimana yang terjadi di masa depan di sisi pajak kita. Walaupun mungkin ini masih cukup dinamis ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita akan menghadirkan 2 narasumber, mungkin Bapak Ibu sudah melihat di flyer-flyer kita. Nanti mereka akan memberikan paparan, materi dari pemaparan dari kedua narasumber ini akan Bapak Ibu dapatkan melalui email, tapi nanti panitia akan mengirimkan terlebih dahulu lembar evaluasi, webinar evaluation, nanti Bapak Ibu isi dulu lembar evaluasi tersebut, baru setelah diisi dan dikumpulkan kembali, nanti kita dari panitia akan memberikan semua materi khusus untuk sesi pemaparan. Oke, untuk tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan dulu narasumber pertama kita, ada Mas Denny Visaro. Mas Denny Visaro, kalau Bapak Ibu lihat di CV yang ada di layar, Mas Denny ini luar biasa pengetahuan di sisi global maupun pajaknya. Beliau juga mendapatkan Master Degree in Economic and Development, spesialisasinya di Global Economy, di Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam di Netherlands. Jadi kalau Bapak Ibu lihat berbagai laporan dari DTT Fiscal Research, beliau adalah Research Coordinator dari Fiscal Research di DTTC. Selanjutnya ada Mas Bawono Kristiaji, atau kita sering sapa Mas Aji. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan muka yang ada di foto ini, yang ada di layar ini. Beliau sudah sering menjadi pembicara di berbagai media, khususnya di media televisi dan koran-koran, online pun juga. Kalau dilihat di sini, beliau sangat kredibel juga pastinya. Beliau meraih Master Degree in International Business Tax and Economic di School of Economic and Management di Tilburg University, Netherlands juga. Jadi beliau sangat kredibel untuk membicarakan berbagai topik yang akan kita bahas pada hari ini.
Selanjutnya kita tahu juga nanti kita akan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan di live chat. Nah, nanti kita akan memberikan kesempatan untuk 4 pertanyaan dari live chat yang bisa kita pilih untuk kita diskusikan dengan narasumber kita. Selain itu, nanti kita ada juga berikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan secara langsung lewat video dengan cara nanti raise hand dulu, nanti kita akan pilih. Ada 2 penanya yang akan kita beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Nah, nanti jadi selama pemaparan, nanti Bapak Ibu bisa langsung memberikan pertanyaan, jadi ketika, biar nggak lupa, jadi Bapak Ibu nanti ketika ada sesuatu yang menarik dari pembicara bisa langsung live chat. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung persilahkan untuk Mas Denny memberikan pemaparannya untuk yang pertama kali. Silakan Mas Denny. Terima kasih Mas Agung. Mungkin saya tes dulu suara saya apakah sudah cukup jelas Mas Agung? Sudah cukup jelas Mas Denny. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati. Perkenalkan kembali, saya Denny Visaro, Research Coordinator dari DDTC. Semoga kita semua dalam situasi ini selalu berada dalam keadaan sehat-sehat. Dan sekarang di pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas pajak dalam konteks dampaknya dari COVID ini. Jadi kita akan melihat outlook-nya dari berbagai sisi. Namun yang kita tahu pasti kalau saya lihat Bapak Ibu sudah sangat antusias, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Semoga sebagian dari pertanyaan itu sudah bisa kita jawab di sini, dan kalau belum nanti mungkin akan kita coba cover semampu kita, sebanyak yang bisa kita jawab ya, seperti itu. Nah, pertama-tama mungkin kita membuka dulu konteksnya seperti apa, yaitu pajak saat ini konteksnya kalau kita lihat sumber-sumbernya tentu dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Mari kita lihat beberapa outlook resmi dari pemerintah di slide berikutnya. Ya, ini slide pertama kita. Kalau kita lihat di sini, ini adalah prediksi dari pemerintah. Dan kalau kita lihat juga, berbagai macam institusi internasional maupun nasional pun juga melakukan prediksi-prediksi yang serupa. Namun kalau kita pahami konteksnya, sebenarnya semua prediksi-prediksi outlook ekonomi maupun perpajakan itu sifatnya akan dinamis ke depannya, tergantung pada bagaimana perkembangan dampak dari pandemi COVID ini. Jadi ini adalah bisa kita bilang prediksi berdasarkan yang kita tahu, berdasarkan informasi yang ada saat ini. Nah, pemerintah sendiri melihat bahwa kita sepertinya masih bisa berharap bahwa pertumbuhan ekonomi positif di Indonesia masih bisa kita capai, sementara di berbagai belahan dunia justru banyak yang terancam mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Indonesia sendiri saat ini kita tahu selama ini kita sangat mengandalkan konsumsi rumah tangga, yang mana kita lihat juga prediksi pemerintah secara outlook ini adalah kita masih berada di angka 2-3%, dan bahkan di akhir tahun diprediksikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih di angka 3,2%. Namun yang paling utama di sini kita lihat adalah pertumbuhan dari belanja pemerintah itu sendiri. Belanja pemerintah justru kita prediksi akan tumbuh 6,8%. Jadi memang ketika di masa-masa pelemahan ekonomi, kita di sini jadi mengandalkan konsumsi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Di sisi yang lain, ketika kebutuhan belanja untuk mempertahankan ekonomi ini semakin tinggi, justru penerimaan pajak di sini menjadi di sisi lain juga semakin tertekan. Bukan cuma hanya gara-gara pelemahan ekonomi itu sendiri, tapi juga karena berbagai keperluan untuk merelaksasi pajak itu sendiri juga semakin menekan turunnya kinerja penerimaan atau besarnya belanja perpajakan atau yang kita biasa sebut tax expenditure, itu penerimaan pajak yang hilang akibat adanya ketentuan-ketentuan khusus. Kita lihat di sini, kita lihat sampai hari ini, sampai semalam bahkan peraturan-peraturan baru hingga terkait insentif-insentif relaksasi pajak itu masih terus berlangsung. Nah, makanya kalau kita lihat juga dari dampaknya ke penerimaan negara, kita melihat pemerintah dari Perpres nomor 54 tahun 2020, berbagai macam outlook penerimaan kita dikoreksi negatif. Namun di sisi lain, outlook belanja kita justru dikoreksi positif.
Nah, justru di sini kan menjadi suatu tantangan bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan keuangan saat ini. Namun kita saat ini akan berfokus pada pajak saja. Untuk pajak, pemerintah memprediksi outlook untuk tahun ini akan turun 5,9% dibandingkan tahun 2019. Ini tanda-tandanya sudah kita bisa lihat pada kuartal pertama, yaitu kita sudah hingga per Maret itu kita turun negatif, minus 2,5%. Bagaimana kita melihat ini prediksi ke depannya? Mungkin salah satu yang kita lihat saat ini adalah kalau kita lihat APBN kita terbaru bulan April kemarin yang dikeluarkan pemerintah, penerimaan yang paling terdampak utamanya adalah penerimaan yang berasal dari PPh Badan, yang mana itu juga nomor 2 paling besar jenis pajak yang mendominasi penerimaan struktur penerimaan pajak kita. Dan kemudian yang paling negatif juga adalah pajak-pajak yang berbasis impor. PPN impor kita negatif, PPh 22, PPh pasal 22 impor kita negatif. Namun yang masih positif justru kita catatan positif yang perlu kita lihat adalah pajak berbasis konsumsi kita, yaitu PPN itu sendiri yang 3 tahun terakhir selalu berada di angka sekitar 40% dari struktur penerimaan pajak kita masih tumbuh double digit. Nah, ini bisa menjadi salah satu harapan kita ke depannya nanti bagaimana pemerintah bisa tetap mempertahankan penerimaan dari PPN itu sendiri. Dan hal itu akhirnya tidak menjadi tidak suatu hal yang tidak mengagetkan ketika insentif-insentif pajak pemerintah diarahkan lebih kepada mempertahankan bisnis kita secara well targeted seperti itu. Jadi kita lihat nanti mungkin akan secara lebih mendalam ketika talk show. Kita ke slide selanjutnya saja. Nah, ini kalau kita lihat sekarang sebelum kita membahas ke Indonesia, kita lihat secara globalnya dulu. Di negara lain seperti apa? Ternyata di negara lain juga mirip-mirip dengan Indonesia. Pertama kita lihat yang justru mendominasi insentif pajak itu terlepas dari bentuk insentifnya itu sendiri, namun semuanya terkait jenis pajak PPh Badan nomor 1 dan diikuti dengan PPh orang pribadi. Apalagi kalau kita lebih mendalam lagi terkait negara-negara berkembang atau negara-negara emerging countries itu juga paling banyak di PPh Badan. Nah, kemudian yang paling sedikit justru kita lihat dari 3 jenis pajak, PPh Badan, PPh orang pribadi, dan juga PPN, itu paling sedikit adalah PPN. Inilah salah satu indikasi bahwa sepertinya PPN masih menjadi harapan pemerintah untuk bisa tetap mempertahankan kinerja penerimaan pajak di berbagai negara. Kalau kita lihat di sini lebih dalam lagi di balik data ini yang kita kumpulkan sejak per 17 April kemarin, insentif terkait PPN ini lebih bersifat bukan penurunan tarif, bukan penundaan pembayaran, tapi lebih ke percepatan restitusi atau yang bersifat pertolongan administratif seperti itu. Atau yang kedua adalah pembebasan PPN atas objek-objek PPN tertentu, yaitu yang terkait dengan penanganan COVID-19. Yang hal ini juga sudah dilakukan oleh Indonesia. Nah, selain itu mungkin kita lihat ada jenis-jenis pajak lainnya yang tidak terlalu dominan, tidak selalu ada di negara-negara lainnya, tapi yang tetap mendominasi adalah PPh Badan dan PPh orang pribadi. Coba kita lihat lebih ke berdasarkan tujuan dari insentifnya di slide berikutnya. Nah, ini juga adalah pemetaan secara global yang kita kumpulkan dari berbagai sumber ya. Nomor 1 paling banyak itu terlepas dari jenis pajaknya, itu nomor 1 adalah terkait kemudahan nomor 1 meningkatkan mendukung arus kas bisnis. Itu adalah jadi kita lihat mayoritas adalah menyelamatkan para pelaku bisnis secara well targeted, tidak secara umum. Baru yang nomor 2 yang secara umum adalah yang berlaku untuk semuanya adalah untuk memudahkan administrasi pajak. Karena ini tidak pandang bulu, semua mengalami hal yang sama. Tentunya kemudahan administrasi pajak yang sebesar 32% dari total bentuk insentif pajak itu semuanya terkait administrasi. Nah, yang nomor 3 berikutnya yang paling banyak kita lihat adalah insentif pajak yang menunjang sistem kesehatan. Itu 11%. Baru yang berikutnya adalah meningkatkan arus kas rumah tangga. Baru yang lainnya adalah yang tidak terlalu umum. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah ada beberapa pola tertentu bahwa ternyata kalau kita lihat dari di balik data ini,
negara-negara itu memberikan respons pajak seiring dengan perkembangan dari jumlah case COVID itu sendiri. Kita melihat ada korelasi positif yang hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa semakin membahayakan atau semakin besar COVID-19 ini terjadi case-nya dalam suatu negara, maka itu juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak yang semakin komprehensif pula. Jumlah instrumennya semakin besar yang diberikan. Kemudian juga kita lihat juga beberapa negara juga melihat setiap insentif pajak yang diberikan itu tidak terlepas dari gambaran besar dari pilihan antara kebijakan berupa insentif pajak atau insentif non-pajak. Karena kita tahu bahwa insentif pajak tidak satu-satunya pilihan pemerintah untuk memberikan dukungan pada ekonomi. Jadi ini sebenarnya juga menjadi pilihan pemerintah. Kalau tidak diberikan insentif pajak, mungkin ada pilihan lain dari pemerintah untuk memberikan insentif yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kemudian yang ketiga ada juga kegiatan insentif pajak berupa kegiatan donasi. Jadi ini merupakan cara pemerintah untuk mempengaruhi perilaku behavior itikat baik dari masyarakat yang mampu, yang lebih mampu untuk menolong masyarakat yang lebih terdampak seperti itu. Di mana kegiatan donasi bisa menjadi pengurang penghasilan pajak, umumnya seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah kebijakan ini mayoritas bersifat temporer, jadi tidak permanen selama selama pandemi ini masih berlangsung. Nah, mungkin kita langsung lihat ke slide terakhir untuk bagian saya. Nah, sekarang kita lihat Indonesia. Saya coba kumpulkan sesampaian terbaru dan mungkin belum masih bisa bertambah lagi. Kita lihat Indonesia di kolom setelah paling kiri setelah nomor itu berbagai kelompok respons instrumen pajak Indonesia. Itu kalau kita lihat, kita bandingkan dengan jumlah jurisdiksi lain di kolom sebelah kanan ya, itu menandakan bahwa setiap instrumen pajak Indonesia itu ternyata sejalan dengan tren negara-negara lainnya. Jumlah jurisdiksi lain yang turut memberikan administrasi insentif pajak serupa itu juga dilakukan oleh negara-negara lainnya. Jadi di sini kita lihat masih sejalan ya, jadi tidak ada suatu hal yang terlalu berbeda. Kecuali pengurangan tarif pajak, di mana itu memang kebetulan momentumnya Indonesia memang terlepas dari COVID ini, pemerintah memang sudah merencanakan penurunan tarif PPh badan menjadi 22%, namun akhirnya dipercepat 1 tahun karena adanya pandemi ini seperti itu. Dengan percepatan restitusi juga banyak dilakukan negara lain, pembebasan atau fasilitas withholding tax juga. Nah itu semua kita lihat mayoritas peraturan-peraturan kita itu juga serupa dengan negara-negara lainnya seperti itu. Mungkin itu dulu potret saat ini Indonesia dan global. Kalau kita bisa lihat kesimpulannya adalah semuanya kita lihat masih dinamis. Kita lihat dampak-dampak selanjutnya masih wait and see, belum ada bisa dibilang kebijakan terbaik itu seperti apa. Dan yang paling penting adalah Indonesia juga ternyata tidak berbeda, tidak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Agung selaku moderator. Oke, terima kasih Mas Denny. Cukup komprehensif ya bahwa ternyata Indonesia mengikuti atau sejalan dengan tren global. Jadi kita tidak sendirian melawan pandemi COVID-19 ini, dan respon pajak kita ternyata on the track dengan atau sejalan dengan negara-negara lain ya, secara global. Kita akan membahasnya lagi nanti lebih dalam di sesi talk show, bagaimana impact-nya juga ke sisi fiskal kita. Selanjutnya kita beralih ke Mas Aji. Kita akan minta pemaparan dari Mas Aji terkait dengan prospek. Kalau kita tadi lihat sudah ada yang banyak yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara lain. Nah, kita ingin tahu juga dari Mas Aji bagaimana prospek sistem pajak dan atau pemajakan secara keseluruhan baik global maupun Indonesia. Silakan Mas Aji. Ya, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik. Terima kasih karena sudah berkenan untuk mengikuti webinar kami yang kami selenggarakan. Kalau tadi Mas Denny lebih banyak bercerita tentang bagaimana domestik tax policy kita dan juga komparasinya dengan global dan juga resiko kepada fiskal pada jangka pendek, maka pada paparan saya pada siang hari ini mungkin lebih kepada sesuatu yang masih jauh ke depan.
Karena kalau kita bicara tentang pandemi COVID, ya, pastinya kita semua mungkin di rumah juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada sektor pajak di kemudian hari. Nah, jadi pada paparan saya pada hari ini mungkin lebih banyak akan bercerita tentang the future of tax itu sendiri. Oke, next. Untuk sebelum saya menjawab pertanyaan tentang apa sih sebenarnya atau bagaimana pajak di masa mendatang, yang jadi dua pertanyaan besar pada benak para pengambil kebijakan di banyak negara adalah seberapa lama dan seberapa dalamkah pandemi COVID-19 ini akan kepada dan dampaknya kepada ekonomi. Jadi berapa lamanya kita belum pasti. Seberapa dalamnya kita belum pasti juga, ataukah nanti sampai ke PHK atau nanti sampai apapun itu, ini semuanya masih uncertain. Nah, dalam konteks kedua pertanyaan tersebut, yang pasti bagaimana cara kita mengantisipasinya adalah yang tadi sudah dibahas oleh Mas Denny. Mungkin saya hanya mengambil sedikit bahwa kalau kita perhatikan dari COVID-19 ini dan dampaknya kepada ekonomi, menurut saya ini ada double shock. Jadi bukan hanya kita bicara tentang sisi supply, tapi juga sisi demand. Jadi kalau keduanya otomatis turun atau terpukul, ini sudah pasti agregat ekonomi kita ini juga pasti bakal terkontraksi secara negatif gitu ya. Dan ini juga sudah diamini oleh report IMF dan juga beberapa prediksi-prediksi dari lembaga keuangan lainnya. Nah, tapi di sisi lain, pemerintah di banyak negara juga tidak tinggal diam. Jadi mereka mengambil instrumen-instrumen baik yang bersifat fiskal dan juga non-fiskal. Kalau non-fiskal itu bisa saja moneter atau sesuatu yang sifatnya juga lain-lain lah ya. Jadi PSBB dan segala macam yang sifatnya lebih bagaimana memastikan kesehatan masyarakat. Nah, khusus untuk fiskal, kita lihat bahwa kedua instrumennya lebih banyak kepada bagaimana relaksasi penerimaan dan juga belanjanya digelontorkan. Jadi yang kita bicarakan pada dewasa ini adalah pasti adalah kebijakan fiskal yang ekspansif. Nah, jadi kalau kita lihat kebijakan fiskal yang ekspansif dalam rangka mengantisipasi hal yang belum pasti atau uncertain ini, sebenarnya pertanyaan utamanya adalah seberapa daya tahan anggaran pemerintah. Pastinya seperti itu. Nah, ini mungkin yang kita akan bawa kepada cerita tentang krisis dan juga sektor pajak di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di slide selanjutnya, saya mungkin bakal melihat dari di bayang-bayang dalam konteks bayang-bayang resesi, saya belajar dari krisis keuangan global di 2008. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan catatan bahwa krisis keuangan global 2008 itu pun dianggap tidak akan lebih parah dibanding dengan resesi yang kemungkinan akan terjadi di tahun ini dan juga mungkin kalau bisa harusnya recover di tahun depan. Nah, kalau kita lihat sudah adanya krisis tersebut ini pasti akan membuat yang namanya perlambatan ekonomi gitu ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan tadi yang di kebijakan fiskal ekspansif? Pada jangka pendek, kebijakan fiskal ekspansif berarti artinya ini juga ada dua, saya bisa bilang goncangan terhadap penerimaan ya. Pertama, secara natural, tax revenue kita pasti akan menurun. Basis pajak kita menghilang. Seperti itu. Jadi konsumsi, investasi, ya segala macam itu turun semua. Nah, tapi di sisi lain juga tax expenditure dalam artian belanja atau subsidi pemerintah melalui sistem pajak yang kita lihat dewasa ini banyak dilakukan melalui misalkan PMK 23 seperti itu ya. Jadi insentif-insentif tersebut akan meningkatkan yang namanya tax expenditure lebih banyak. Pengalaman dari krisis keuangan global atau krisis sebelumnya ini membuktikan bahwa during the crisis sekitar 1,5% tax ratio di banyak negara itu turun. Nah, kalau ditanya apakah sebenarnya kan cuma 1,5% tax ratio, tapi kita harus juga pahami bahwa penyebutnya dalam artian PDB-nya itu juga ikut menyusut. Jadi sebenarnya mungkin saja ini
dampak jauh lebih besar daripada sekedar cuma angka 1,5% tax ratio tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat, lalu bagaimana sih, apakah krisis ini, kebijakan fiskal yang ekspansif ini akan berakibat pada outlook pajak jangka menengah dan panjang seperti apa? Nah, mungkin saya juga perlu untuk menggarisbawahi bahwa kalau kita cerita tentang kebijakan fiskal, apa yang Anda ambil, langkah Anda yang ambil saat ini pasti akan berakibat pada jangka panjang. Dan juga dalam rangka untuk memprediksi outlook-nya jangka menengah dan panjang, kita mungkin bisa belajar dari krisis-krisis sebelumnya. Apa sih sebenarnya krisis itu akan memicu perubahan seperti apa di sektor pajak? Ini yang mungkin kita perlu antisipasi sejak saat ini. Jadi saya ada 9 prediksi yang mungkin saja pastinya, jadi 9 prediksi ini bisa saja dialami setiap negara berbeda-beda, tergantung lagi-lagi dari how long sama how deep-nya pandemi COVID-19 ini berakibat pada ekonomi mereka. Tapi secara umum inilah prediksi-prediksi yang kami sudah susun. Next slide. Jadi yang pertama, kalau kita lihat, jangka pendek sudah pasti ada defisit. Tapi kalau kita cerita tentang kebijakan fiskal yang ekspansif, sebenarnya bukan hanya defisitlah saja yang jadi resiko, tapi juga bagaimana utang, bagaimana juga inflasi, dan juga interest rate. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman dari ini hampir semua krisis ya, dari defisit menuju konsolidasi fiskal. Jadi setelah jangka waktu tertentu 1-2 tahun, ya tergantung lagi-lagi berapa lama, nanti akan ada suatu konsolidasi fiskal. Jadi sudah tentu framework fiskal di masa misalkan secara jangka menengah, ini pertama berbasis pada pengelolaan belanja yang lebih prudent, dan yang kedua adalah bagaimana optimalisasi penerimaan pajak. Jadi, apakah penerimaan pajak atau pemungutan pajak itu akan lebih eksesif di kemudian hari? Saya bisa bilang adanya needs yang sangat tinggi ketika kita bicara untuk konsolidasi fiskal. Nah, dugaan saya juga nanti ini tidak akan hanya menyangkut pada persoalan pajak pusat, tapi juga bagaimana pajak daerah. Dan ini juga hal yang banyak dilakukan oleh di banyak negara. Artinya begini, kalau kita bicara tentang fiscal decentralization, kalau selama daerah itu bisa lebih mandiri dalam kondisi keuangan atau fiskal daerahnya dalam konteks PAD, misalkan dalam konteks Indonesia adalah PAD-nya itu lebih baik, ini pasti transfer ke daerahnya itu juga lebih turun. Jadi ini adalah dinamika atau framework yang kemungkinan besar gitu ya, pasti akan diambil oleh pemerintah di banyak negara. Jadi dari defisit menuju ke konsolidasi fiskal. Seperti itu framework-nya. Yang berikutnya adalah bagaimana pajak secara khusus. Jadi kalau kita melihat bagaimana postur penerimaannya during crisis dan juga post crisis seperti apa. Nah, kalau kita lihat krisis tahun 2008 hanya ada terutama ya hanya ada satu jenis pajak saja yang stabil, yaitu adalah PPN dan juga pajak konsumsi lainnya. Jadi relatif stabil. Sedangkan kalau kita bicara tentang PPh badan, ini juga semuanya turun, ini drop. Jadi kalau kita bicara tentang PPh badan, ini sebenarnya sesuatu yang lebih sensitif terhadap structural change dan segala macam. Dan kalau kita bicara tentang PPh orang pribadi, mungkin di tahun 2008 ini tidak terlalu terdampak. Tapi bagaimana nanti setelah pandemi ini berakhir? Yang pasti, kalau kita lihat dari kebijakan pasca 2008, akhirnya banyak negara yang melihat PPN ini sebenarnya sesuatu jenis pajak yang relatif stabil, tahan terhadap goncangan, relatif ya, jadi artinya bukan berarti itu imun dari goncangan, tapi relatif lebih stabil, dan akhirnya kebijakan-kebijakan terkait PPN ini banyak dilakukan during crisis maupun after crisis. Sebagai contoh, negara-negara di Uni Eropa pada tahun 2019 setelahnya, ini banyak melakukan kebijakan perluasan basis PPN, entah itu dalam konteks threshold-nya, entah itu dalam konteks mengurangi pembebasan PPN, dan juga meningkatkan tarif. Jadi kalau kita lihat ada sekitar 1-2% peningkatan tarif secara rata-rata di kawasan Uni Eropa.
Nah, prediksi kami dalam konteks COVID-19 ini, sepertinya juga ini mengulang pola yang sama di 2008. Artinya PPN tetap akan jadi andalan. Selama tidak ada efek dari harga dalam konteks berarti supply-nya harus tidak ada supply shock nih, dalam artian harganya juga tetap bisa dijangkau, dan tidak akan mengurangi daya beli. Dan juga di sisi penghasilan dari masyarakat. Berarti kita bicara tentang jangan sampai ada PHK, jangan sampai ada pengurangan penghasilan, memastikan ekonomi tetap bergerak dan segala macam. Menurut saya, pemerintah di banyak negara akhirnya perlu untuk melihat PPN sebagai jenis pajak yang perlu untuk diamankan dalam jangka pendek, seperti itu. Dan bagaimana nanti setelah PPN, setelah pandeminya ini selesai, menurut saya juga pembaruan kebijakan di sektor PPN ini jadi relevan sekali untuk segera disegerakan, seperti itu. Poin ketiga, jadi kalau kita bicara tentang krisis gitu ya, jadi setelah krisis kita semua baru sadar bahwa ada behavior kita di masa lalu yang sebenarnya tidak terlalu baik dan justru menyebabkan krisis tersebut tercipta. Contohnya di 2008 adalah tentang bubble ekonomi. Jadi bagaimana sektor keuangan ini menjadi salah satu yang dianggap menjadi penyebabnya. Kita lihat kebijakan-kebijakan di pasca krisis 2008 ini banyak juga berusaha mengkoreksi behavior tersebut. Contohnya misalkan di Italia misalkan ada financial transaction tax. Jadi juga ada pajak-pajak untuk bagaimana fee yang dianggap tidak terlalu wajar dan segala macam. Bank charges dan segala macam. Pajak di sektor keuangan ini menjadi sesuatu yang banyak dibicarakan, banyak diwacanakan, terlepas dari apakah nanti diambil atau tidak ya. Dan juga kalau kita lihat bagaimana dari pendanaan, kebijakan misalkan tentang interest limitation rule, ini juga semakin banyak dipergunakan oleh di banyak negara. Kita bicara kalau misalkan di Indonesia ini berarti debt to equity ratio seperti itulah. Yang pasti upaya mengkoreksi penyebab krisis ini menjadi sangat penting, menjadi sesuatu yang dipikirkan setelah krisis itu berakhir. Nah, lalu bagaimana dengan pasca pandemi ini? Yang kita pertimbangkan atau kita prediksi bahwa mungkin setelah COVID-19 ini selesai, pemikiran-pemikiran tentang pajak atau pungutan untuk pengendalian eksternalitas negatif, untuk pola hidup yang lebih sehat, pajak lingkungan, atau perlakuan pajak yang khusus untuk rezim kesehatan atau sektor kesehatan, ini akan menjadi sesuatu yang bisa saja di wacananya ini akan terus berkembang di kemudian hari. Jadi keduanya, jadi pas 2008 dan juga COVID-19 ini sama-sama mendorong orang untuk mengkoreksi behavior ataupun penyebab-penyebab krisis yang terjadi di negara mereka. Next. Lalu berikutnya, kalau kita bicara juga dari konteks bagaimana volatilitas peraturan pajak, artinya peraturan pajak semakin banyak pembaruan. Krisis 2008 itu sudah memperlihatkan kepada kita bahwa setelah krisis, banyak pembenahan-pembenahan yang tadi kalau kita berangkatnya dari bagaimana konsolidasi fiskal gitu ya. Jadi ini menyebabkan banyak perubahan di dalam sistem pajak setiap negara. Adanya perubahan-perubahan ini tentu saja tidak hanya untuk sekedar memungut pajak, tapi juga bagaimana melakukan adjustment pada transformasi ekonomi pasca krisis seperti itu. Jadi kita lihat nanti akan banyak perubahan-perubahan, tapi juga sebagai implikasinya akan ada ketidakpastian baru. Jadi menurut saya nanti uncertainty itu jadi new normal ya dalam sistem pajak kita. Nah, tapi juga yang kita pelajarin dari krisis adalah bagaimana suara masyarakat. Jadi pasca krisis itu biasanya mendapatkan bargaining power yang lebih tinggi. Ini mungkin secara politis gitu ya. Jadi kalau kita lihat reformasi pajak yang partisipatif di kemudian hari ini akan menjadi tuntutan. Jadi bagaimana pemerintah itu mulai mengakomodir banyak elemen-elemen masyarakat, ini akan semakin deras lah seperti itu.
bagaimana sih sebenarnya di krisis 2008? Krisis 2008 ini membuat yang namanya suara dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dalam sistem pajak ini menjadi sangat didengar. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana prediksinya ke depan, tapi yang pasti peran stakeholders akan semakin meningkat dalam konteks kebijakan yang partisipatif, tapi ini trade-off juga. Ada kemungkinan sistem pajak di masa mendatang ini akan semakin kompleks, karena bagaimana setiap interest itu sendiri akan mencoba untuk diakomodir oleh pemerintah. Jadi inilah juga dilema bagi pemerintah di kemudian hari, bagaimana memastikan stakeholders mana yang akan didengar dan mana yang perlu hanya diakomodir sedikit seperti itu ya. Jadi volatilitas regulasi ini menyebabkan perubahan banyak hal. Kelima, kompetisi pajak. Jadi pasca 2008, jadi setelah krisis keuangan global, ini kita lihat ada kebutuhan yang tinggi atas peran sektor swasta, kebutuhan tinggi atas kehadiran modal di dalam untuk menggerakkan ekonomi. Nah, jadi sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat common kita lihat setelah 2008 itu sendiri banyak adanya atau gelombang penurunan tarif PPh badan. Seperti itu ya. Jadi ini gelombang ketiga katanya waktu kemarin. Terus kemudian pemberian insentif pajak dan juga perubahan sistem. Jadi misalkan kalau kita lihat di beberapa negara OECD ada perubahan sistem dari worldwide ke teritorial. Ini sebenarnya pure untuk bagaimana mendorong competitiveness atau daya saing suatu negara pasca krisis. Nah, cerita yang sama kemungkinan besar akan terjadi juga seperti itu ya. Jadi mungkin ditambahkan juga dengan adanya misalkan penurunan tarif pajak atas capital gitu ya, entah atau passive income. Jadi ini sesuatu yang bagaimana cara kita menarik likuiditas lebih banyak, modal lebih banyak dan segala macam. Dan juga prediksi kami adalah insentif berbasis biaya, misalkan insentif lead bank yang sebenarnya juga sudah dilakukan oleh Indonesia kemarin, PMK-nya juga sudah ada, dan juga tapi insentif untuk penyerapan labor lebih banyak gitu ya. Jadi karena kita lihat bahwa COVID-19 ini bisa berakibat pada misalnya pemutusan hubungan kerja. Ya kita tidak tahu ya seberapa dalam dan seberapa lamanya, tapi indikasi-indikasi ini ada. Dan juga akhirnya insentif berbasis penyerapan tenaga kerja ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan akan menjadi, prediksi saya akan menjadi menu di banyak negara seperti itu. Berikutnya adalah fenomena return of the state sovereignty. Jadi fiscal sovereignty, kedaulatan pajak. Sepertinya ide tentang kedaulatan pajak setelah krisis ini akan semakin meningkat. Dalam artian begini, negara udah simply bilang bahwa saya hanya ingin meningkatkan atau berpijak pada national interest saya. Apapun yang saya lakukan untuk melindungi basis pajak saya. Jadi kebijakan-kebijakan unilateral dalam hal untuk competitiveness itu sendiri sepertinya atau untuk mencari basis pajak ini sepertinya akan juga meningkat. Jadi kompetisinya bukannya semakin melandai, tapi justru dengan adanya COVID-19 ini akan semakin meningkat. Yang poin ke-6 adalah tentang global tax governance. Ini sebenarnya sesuatu bagaimana rezim pajak global kita, pajak internasional kita akhirnya temanya apa sih dan bagaimana dikelolanya. Kita melihat setelah krisis 2008, ide tentang transparansi dan ide melawan base erosion and profit shifting, praktik penghindaran pajak ini semakin meningkat. Transparansi kita tahu lah dari sisi adanya pertukaran informasi, bagaimana ada ide tentang the end of the bank secrecy gitu ya. Jadi ini semuanya krisis 2008 ini menjadi katalis suatu program-program yang pengelolaan atau tata kelola pengaturan pajak global yang lebih baik. Ini yang mungkin juga akan dilanjutkan setelah krisis pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat jalan ceritanya ini mungkin tidak akan berhenti sampai hanya melawan BEPS, tapi juga bagaimana ide untuk mendistribusikan pajak yang semakin adil antar negara. Embrionya sebenarnya bisa dilihat dari bagaimana pilar 1 dan pilar 2 dari konsensus pajak digital gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya akhirnya kita tidak lagi bicara tentang masalah transparansi semata, melawan praktik penghindaran pajak, tapi
siapa dapat apa dan bagaimana cara mekanismenya mendistribusikannya. Jadi ini akan mewarnai tema global tax governance di masa mendatang. Dan juga yang kedua, power shift. Jadi sepertinya juga akan ada berkurangnya hegemoni dari OECD ke G20 dan juga emerging economies. Nah ini sebenarnya juga sudah banyak diteliti oleh banyak akademisi gitu ya. Jadi ini ada power shift dan kita melihat sepertinya dengan adanya krisis ini nanti akan hegemoninya ini lebih terdistribusi secara lebih normal lah kepada emerging economies seperti itu. Next slide. Poin ketujuh, jadi terobosan. Kenapa saya bilang ini menjadi penting juga, jadi sesuatu yang kita perlu untuk melihat secara jernih. Pasca krisis, umumnya akan ada diskusi mengenai optimalisasi penerimaan pajak. Dan juga diskusi ini akhirnya mendorong kita untuk berpikir, siapa pihak yang selama ini dirasa belum patuh atau belum optimal dalam kontribusi pajaknya. 2008 kemarin krisisnya akhirnya membuat multinational enterprise menjadi pihak yang menjadi jawaban atas siapa yang menjadi pihak yang belum optimal kepatuhan pajaknya. Jadi kita melihat banyaknya terobosan-terobosan kebijakan domestik maupun framework secara global ini lebih banyak kepada bagaimana ketentuan anti penghindaran pajak. Karena yang disasar lebih banyak kepada perusahaan multinasional seperti itu. Nah, setelah COVID-19 ini ada artikel kemarin menarik dari Frans van Istendel gitu ya, salah satu guru besar dari Tilburg juga sempat. Nah, beliau ini bilang mengenai bahwa ketimpangan akhirnya akan menjadi agenda. Jadi bagaimana krisis ini memperlihatkan ada kelompok yang sangat terdampak dan kelompok yang sebenarnya kelompok yang bisa lari dari pandemi ini. Seperti itu. Jadi orang-orang lebih kaya. Jadi agenda ke depan kemungkinan besar lebih banyak untuk menyelesaikan persoalan masalah ketimpangan dan juga sekaligus bagaimana optimalisasi penerimaan. Jadi pajak atas kekayaan, wealth tax gitu ya, atau warisan atau segala macam, atau bagaimana melindungi threshold orang-orang yang berpenghasilan kecil dan menengah, ini akan semakin jadi pemikiran di masa mendatang. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya ini patut kita cermati bagaimana langkah lembaga swadaya masyarakat secara global sekarang banyak mendorong adanya global wealth tax dan global register wealth gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya kita perlu lihat ke depan. Jadi isu pajak kekayaan sepertinya bisa jadi dipertimbangkan. Satu, ini bisa mengatasi ketimpangan, dan dua, juga bisa mengoptimalkan penerimaan. Poin ke-8, dari sisi bagaimana otoritas pajak ini meningkatkan kepatuhan. Jadi kalau pasca 2008 juga kita melihat adanya terobosan-terobosan mengenai cara baru atau paradigma baru dalam meningkatkan kepatuhan. Jadi kita lihat ada framework cooperative compliance, compliance risk management, dan segala macam. Dan juga ada penggunaan IT yang mulai intens gitu ya di dalam sistem administrasi. Dalam konteks kepatuhan juga utamanya banyak otoritas pajak menggarisbawahi tentang bagaimana saya bisa mengakses informasi pihak ketiga atau informasi dari otoritas pajak lain. Nah, setelah COVID-19, menurut saya hal-hal tersebut juga akan diperdalam. Jadi digitalisasi administrasi pajak, baik itu electronic audit gitu ya, jadi dan juga e-access, bagaimana penggunaan artificial intelligence, terus kemudian perluasan paradigma comparative compliance, tapi juga yang penting adalah kalau kita 2008 itu bicaranya adalah bagaimana otoritas mengakses informasi, setelah COVID-19 ini utamanya mungkin bagaimana mengolah informasi itu sendiri untuk keperluan meningkatkan kepatuhan. Jadi ini yang akan menjadi agenda, dan juga sepertinya akan ada ide-ide juga mengenai penguatan otoritas pajak. Karena kita tahu, ini konsolidasi fiskal, kita menghadapi misalkan utang atau defisit gitu ya, di masa jangka pendek ini perlu untuk diatasin.
Jadi simply kita butuh administrasi pajak yang lebih baik, yang lebih kuat seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan wajib pajak? Mungkin secara singkat saya bisa bilang bahwa sengketa pajak diperkirakan meningkat pasca krisis ini. Jadi kalau tadi kita bicara tentang kebutuhan penerimaan, ada yang regulasi yang bervolatilitas, akhirnya menciptakan ada yang uncertainty juga. Ini sepertinya disputes, tax disputes ini akan lebih banyak. Jadi penting bagi teman-teman di wajib pajak juga, kita semua gitu ya, untuk bagaimana mengadopsi misalkan tax assurance, tax control framework, atau tax risk management di dalam perusahaan misalkan. Tapi juga di sisi lain ini akan ada tuntutan lebih banyak tentang bagaimana to avoid tax dispute dan juga bagaimana to resolve tax dispute. Dalam konteks pencegahan sengketa, kita juga nanti, makanya ini berkaitan juga dengan program cooperative compliance yang banyak nantinya diprediksi akan diperluas, tapi dalam konteks penyelesaian sengketa yang lebih efektif efisien, mungkin saja nanti ide-ide tentang alternative dispute resolution ini juga akan semakin meningkat di masa mendatang karena adanya ledakan sengketa pajak seperti itu. Jadi mungkin itu 9 prediksi yang telah kami pikirkan setelah krisis pandemi COVID-19 ini terjadi. Mungkin saya mohon maaf jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Haji, luar biasa komprehensif sekali. Ada 9 prediksi ya Mas yang diramal lewat bolanya Mas Haji ya Mas ya, untuk prospek pajak ke depan ini. Walaupun memang Mas Haji tadi menggarisbawahi ini akan masih dinamis karena kita belum tahu seberapa lama akan terjadi ini pandemi dan seberapa dalam impact-nya ya Mas ya. Oke, kembali lagi saya mengingatkan buat Bapak Ibu sekalian peserta webinar untuk jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, sebenarnya udah banyak pertanyaan yang masuk lewat chat, bisa langsung disampaikan, nanti saya juga akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Nah, untuk beberapa pertanyaan yang bersifat teknis, dalam artian misalnya bagaimana caranya, misalnya nih, caranya memakai tarif baru 22% untuk PPh Badan di SPT Masa di PPh pasal 25. Nah, itu nanti kita tidak akan bahas di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung di DDTC News. Di dalam DDTC News tadi nanti juga ada kolom kolaborasi kita antara Kadin dan DDTC Fiscal Research. Di situ Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan yang kita akan ulas per minggunya 4 pertanyaan. Oke. Sebelum kita beranjak ke membahas pertanyaan, saya ingin berbincang dulu dengan para narasumber ini. Mungkin tadi beberapa pertanyaan juga relevan yang saya akan tanyakan juga. Ini pertanyaan pertama mungkin terkait dengan fiskal sendiri ya. Kalau kita lihat tadi Mas Denny melihat memaparkan ada proyeksi pelemahan ekonomi akibat adanya COVID-19 ini sendiri. Bagaimana Mas untuk prospek pajak tahun ini dan kira-kira apa yang sektor-sektor yang masih bisa diandalkan, Mas? Silakan Mas Denny. Ya, terima kasih Mas Agung, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya, kalau kita lihat bagaimana prospek penerimaan pajak tahun ini, mungkin salah satunya bisa kita lihat dari potret kuartal pertama, namun kita juga bisa melihat prediksi-prediksi yang seperti sudah disampaikan oleh Mas Aji tadi, itu sudah sangat memberikan insight sebenarnya. Dan kalau kita melihat untuk data saat ini dan belakangan ini, memang kita lihat struktur penerimaan pajak kita itu didominasi oleh 2 hal. Yang pertama adalah PPN, sekitar 40% selama 3 tahun terakhir. Dan kemudian baru PPh Badan. PPh Badan antara 18 hingga 19%. Dan kemudian justru yang lebih kecil justru berasal dari PPh pribadi. Walaupun berbagai studi menunjukkan sebenarnya bahwa potensi pajak kita justru sebenarnya lebih besar dari PPh orang pribadi. Itu yang menjadi satu hal. Dan kemudian kalau kita lihat per jenis pajak, yang paling terdampak so far adalah pajak-pajak yang berbasis impor dan PPh Badan. Sehingga di sini kita lihat yang perlu kita sepertinya terindikasi terdampak adalah PPh Badan itu sendiri yang kita lihat juga akhirnya pemerintah memberikan insentif yang
bertujuan kepada perusahaan atau badan. Sehingga kalau kita menyimpulkan juga sebenarnya sebagaimana dilakukan oleh berbagai negara juga, bahwa insentif pajak itu ditujukan juga tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan basis pajak itu sendiri untuk jangka panjang, stabilitas ke depan. Sehingga kita lihat sektor-sektor yang terdampak itulah yang harus diutamakan. Oleh karena itu, keutamaan kehati-hatian pemerintah memang harus diarahkan kepada sektor-sektor yang diperkirakan akan terdampak. Yang mana itu diantaranya kita lihat industri pengolahan. Salah satunya industri manufaktur, kemudian transportasi dan pergudangan. Namun justru kita lihat industri atau sektor-sektor yang masih bisa bertahan sebagaimana diprediksi oleh berbagai macam institusi juga adalah sektor-sektor yang bisa mengattach dirinya atau sektor tersebut dengan digitalisasi. Kita lihat dari sisi demand misalnya, dari masyarakat untuk konsumsi yang terkait dengan e-commerce atau perdagangan yang terkait dengan digitalisasi yang bisa dilakukan secara remote, itu konsumsinya masih bertahan dengan baik. Oleh karena itu justru sebenarnya memang sepertinya PPN itu memang sebagaimana diungkapkan oleh Mas Aji tadi masih bisa menjadi harapan. Itu juga berlaku di negara-negara lain. Kemudian bagaimana dengan PPh orang pribadi? Nah, ini di sini kita lihat salah satunya masih positif pertumbuhannya adalah PPh pasal 21 atau PPh karyawan. Ini dapat terus dipertahankan oleh pemerintah selama pemberhentian pekerjaan karyawan atau pemutusan kerja itu masih dapat diminimalkan serendah mungkin. Oleh karena itu kalau kita lihat di studi di berbagai negara, berbagai insentif juga ditujukan agar bagaimana hal itu tidak terjadi. Dan kemudian yang paling kita antisipasi adalah bagaimana shadow ekonomi terus bergerak di situasi seperti ini. Oleh karena itu pemerintah memang juga berusaha untuk mempercepat digitalisasi untuk bisa meng-capture basis-basis pajak yang selama ini tidak belum terdata dalam sistem pajak kita. Jadi kira-kira itu kalau kita lihat berdasarkan jenis pajak maupun dari sektor ekonomi yang paling terdampak. Kira-kira begitu. Jadi memang ada beberapa pos yang memang akan langsung terdampak, tapi masih ada beberapa pos primer yang masih bisa diandalkan ya Mas ya, salah satunya PPN itu sendiri gitu ya Mas ya. Kalau kita harap demikian, Mas Agung. Oke. Saya ingin bertanya ke Mas Haji nih Mas, sejauh ini kalau Mas Haji melihat apakah instrumen yang diambil pemerintah ini sudah tepat dan sudah cukup Mas untuk menangani atau merespon COVID-19 Mas? Sebenarnya gini sih, kalau kita bicara tentang sudah tepat atau sudah banyak atau belum gitu ya. Jadi saya kok kepikiran gini, kita masih belum tahu ya. Jadi kita belum tahu yang tadi itu how long dan how deep-nya dampaknya. Jadi sesuatu yang belum bisa kita ukur juga. Kalau kita lihat berbagai begini, jadi kalau kita lihat dari perkembangan di COVID-19 ini, memang di satu sisi banyak juga demand untuk adanya perluasan insentif atau juga relaksasi yang berlaku bagi seluruhnya seperti itu ya. Menurut saya gini, dan ini juga sebenarnya make sense dalam artian kita tahu ya, jadi kalau semakin terkoneksi ekonomi kita juga ya, pasti juga satu sektor juga kenapa-napa, sektor lainnya juga akan berakibat. Jadi istilahnya sesuatu yang lebih banyak, lebih berlimpah dananya itu pasti lebih bagus. Tapi begini, dalam konteks kita ini kan pengelola negara gitu ya, ada budget constraint juga. Jadi menurut saya tidak bisa semudah itu kita bilang bahwa ini perlu untuk diperluas. Jadi dan dalam hal ini saya juga mengapresiasi pemerintah karena sudah melihat dari skala prioritas. Misalkan penundaan dulu atau penangguhan kewajiban pajak. Berikutnya adalah kepada sektor-sektor yang sangat terdampak dan juga dievaluasi perluasannya. Dan ini juga sebenarnya sesuatu yang juga dilakukan di banyak negara. Karena kalau kita cerita tentang COVID-19, ini sesuatu yang semua pemerintah ini belum tahu ujungnya akan seperti apa. Dan juga mereka juga tahu bahwa kebijakan fiskal yang saya akan ambil pada jangka pendek atau saat ini pasti juga akan berakibat pada di jangka panjang. Ini kan sebenarnya itu kan sebenarnya constraint yang dihadapi oleh pemerintah.
Jadi apakah pertanyaannya ya kalau misalnya sudah tepat atau belum? Kalau kita hanya bisa dengan cara membandingkan atau studi komparasi dengan yang lain. Studi yang dilakukan oleh DTC Fiscal Research juga sudah mengkonfirmasi bahwa Indonesia sudah selaras dan dalam beberapa hal justru lebih progresif. Misalkan penurunan tarif gitu ya, atau misalkan juga kok tiba-tiba ada pungutan atas atau pajak atas ekonomi digital gitu ya, atau PMSE seperti itu. Itu sih Mas Agung yang bisa saya komen. Jadi masih ada constraint itu yang perlu diperhatikan juga ya Mas ya. Betul. Kalau kita lihat kan memang juga selain memberikan stimulus, ternyata juga pemerintah memberikan bantuan sosial dan sebagainya. Artinya masih ada kebutuhan untuk dari sisi belanja juga kan Mas ya. Nah Betul. kalau Mas Denny melihatnya sekarang kalau Mas Denny melihatnya seperti apa Mas strategi yang mungkin bisa dilakukan baik jangka pendek ataupun panjang? Mungkin Mas Denny bisa memberikan elaborasi Mas. Ya, mungkin terima kasih Mas Agung. Terkait tekanan terhadap penerimaan itu sendiri, justru kita juga perlu bagaimana berhati-hati melihat mana sektor yang membutuhkan relaksasi dan mana sektor yang bisa tetap menjadi andalan, seperti itu. Dan mana sektor yang sebenarnya lebih membutuhkan belanja subsidi secara langsung ketimbang insentif pajak. Nah, kalau misalnya kita melihat prediksi pemerintah sendiri, sebenarnya sudah ada outlook pemerintah itu sebesar di akhir tahun ini penerimaan pajak saja di luar bea dan cukai itu 1.254 triliun atau turun minus 5,9% dari penerimaan tahun lalu. Dan DTC Fiscal Research juga sudah melakukan proyeksi juga dengan cara melihat kita melihat dampak bulanan ya. Jadi kita melihat bagaimana tren yang terjadi untuk bulan Januari hingga Maret itu terjadi untuk bulan April hingga Desember. Dari prediksi kita sendiri kita memperoleh angka sebesar tahun ini antara 1.218 triliun hingga 1.223 triliun atau 97,2% hingga 97,6% dari outlook pemerintah. Dan kemudian dengan kata lain kalau kita hitung secara persentase, kalau di minus 5,9%, kita menduganya sejauh ini sementara itu minus 8,2 hingga minus 8,5%. Tentunya kita akan masih melihat ke depannya dinamisitasnya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Justru kita melihat pertama-tama dari kita sendiri sebagai wajib pajak. Kalau kita melihat pemerintah sendiri sudah memberikan bahwa pajak selalu hadir di tengah masa-masa sulit dan ketidakpastian, seharusnya ini diberikan respons positif juga dari masyarakat yang sejauh ini masih bisa survive atau masih bisa baik-baik saja, yang lebih bisa menopang masyarakat yang lebih terdampak dengan cara salah satunya selain tetap di rumah mungkin ya kita patuh pajak kita, karena saat-saat seperti ini justru menjadi ujian bagi kita untuk bahwa kepatuhan pajak secara patuh hanya karena takut dihukum atau enforced compliance bahasa akademisnya itu sebenarnya sudah tidak menjadi sesuatu yang tren lagi di masa kini kalau kita lihat dari negara-negara maju. Namun yang menjadi andalan pemerintah saat ini pada saat seperti ini seharusnya adalah kepatuhan secara sukarela. Yang mana kalau kita lihat SPT maksudnya kepatuhan PPh orang pribadi kita yang berasal dari sifatnya polling itu masih positif, namun yang PPh 2529 itu justru minus 50%. Walaupun kita tahu salah satu penyebabnya adalah karena memang SPT PPh orang pribadi diundur 1 bulan. Namun ya mungkin ini jadi saat kita untuk bulan April ini kita masih punya 9 hari ya sebelum deadline terakhir, itu kita manfaatkan bahwa masyarakat masih hadir juga melalui pajak dan kepatuhannya untuk membantu penanganan pemerintah untuk tetap menjaga penerimaan pajak itu sendiri. Seperti itu Mas. Kalau dari mungkin satu lagi itu kan dari kita dari masyarakat, dari pemerintah tentunya adalah bagaimana tetap berhati-hati secara tepat sasaran, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Aji, ini belum final, kita masih melihat ini seperti maraton ke depannya, bukan sprint. Jadi kita lihat penggodokan kebijakan harus hati-hati dan tepat sasaran, dan juga melihat bahwa sebenarnya ada opsi lain, tidak hanya subsidi melalui insentif pajak saja atau subsidi tidak langsung, tapi ada juga instrumen lainnya yang bisa menjadi opsi.
Oke, jadi optimalisasi tetap dilakukan, salah satunya dengan sisi kepatuhan sukarela tadi ya Mas Didi ya. Karena kalau kita lihat kan memang masih butuh lah negara kita ini untuk dari sisi belanja APBN sendiri untuk masyarakat kita sendiri. Nah, kalau kita lihat di paparan tadi itu ada yang namanya Indonesia itu lebih lebih bisa dikatakan mungkin progresif ya. Ada salah satu kebijakan yang diambil lewat Perpu 1 2020 itu adalah pemajakan PMSE. Kalau kita sering aware-nya dengan pajak digital gitu kan. Nah, sebenarnya kalau melihat ini sebenarnya apa justifikasi atas kebijakan ini kalau bisa dilihat ya. Dan bagaimana juga sebenarnya ini berpengaruh ke rencana konsensus global. Kalau kita tahu kan OECD juga sekarang masih terus menggodok dengan negara-negara anggotanya itu untuk merumuskan suatu konsensus global yang bisa ditargetkan deadline-nya tahun ini. Mas Haji, boleh diminta tanggapannya soal ini, Mas? Ya, makasih Mas Agung. Jadi gini sih, jadi kalau kita lihat dari Perpu nomor 1 2020 ini sebenarnya tiba-tiba ada pengaturan tentang pajak digital juga sebenarnya banyak pihak yang mempertanyakan. Tapi saya bisa bilang bahwa pertama kalau kita bicara tentang momentum, menurut saya ini masuk gitu ya. Jadi bagaimana pengaturan tentang ekonomi digital ini dalam Perpu 1. Karena begini, kalau kita lihat dari masalah momentumnya, ini kan pertama kita tahu bahwa ada resiko-resiko fiskal di masa mendatang dan juga bagaimana penurunan penerimaan yang tadi sudah diprediksi sama Mas Denny gitu ya, bahwa itu bisa sampai tumbuh negatif. Nah justru kehadiran pajak atas digital ini sebenarnya berusaha untuk mengkompensasi hal-hal tersebut. Jadi ini sebenarnya instrumen yang sebenarnya bisa. Jadi nggak cuman kita bicara tentang masalah pemerintah tuh jor-joran saya, tapi juga mempersiapkan atau mengantisipasi seandainya ada hal yang nantinya bisa berakibat buruk bagi penerimaan. Dan juga dari sisi lain, kalau kita bicara juga tentang masalah kesetaraan, ini juga sudah saatnya diatur. Dan juga kalau kita bicara tentang bagaimana pandemi COVID-19 ini dan juga masalah pajak digital. Kemarin ada artikel yang menarik dari salah satu profesor di Michigan University gitu ya, Revan Aviona. Beliau bilang bahwa seharusnya pandemi ini membuat relevansi pajak atas digital ini semakin meningkat. Yang pertama adalah tadi gara-gara budget kebutuhan revenue seperti itu ya. Jadi ini yang perlu untuk dilihat gitu. Yang kedua adalah dari bagaimana sebenarnya ada windfall gain yang bisa diterima oleh platform-platform digital ketika kita semua bekerja dari rumah, kita semua social distancing gitu ya. Jadi inilah dua poin yang sebenarnya akhirnya dia bilang ini semakin relevan dan justru dia juga di situ melihat bahwa oke, sepertinya konsensus pajak digital ini juga bisa saja semakin prospek keberhasilannya bisa semakin meningkat. Nah, tapi kalau kita lihat sendiri, jadi ini kaitannya karena yang tadi Mas Agung nanya tentang kaitan. Kalau kita lihat secara isi, Perpu 1 2020 dan juga bagaimana konsensus atau proposal pajak digital yang digulirkan oleh OECD G20 sebenarnya miripan. Yang pertama, keduanya sama-sama berbasis pada threshold baru atau nexus baru, di mana yang tadinya kehadiran secara fisik ini sendiri kemudian diubah menjadi kehadiran secara digital. Jadi significant economic presence, dan di Indonesia juga diatur juga terkait tentang hal tersebut. Nah, mungkin memang kalau di Indonesia di perpunya itu sendiri kita tidak masuk sampai ke pilar atau pengalokasian laba dan juga bagaimana pilar 2 diatur, karena itu lebih harus melalui kesepakatan global. Tapi yang bisa diatur secara unilateral memang adalah definisi dari kehadiran ekonomi secara signifikan tersebut. Nah, ini menarik ya. Jadi nanti kalau kita lihat dari perpunya, kemudian kalau misalkan ada kendala dalam misalkan ada definisi di P3B yang membuat akhirnya kehadiran ekonomi secara signifikan itu dibatalkan, kemudian kita bisa beralih kepada unilateral action seperti itu ya. Jadi adanya pajak atas transaksi digital.
yang sebenarnya ini mirip-mirip dengan apa yang kemarin banyak dibahas di Uni Eropa. Mereka pengen bikin juga tapi di 2018, tapi akhirnya dibatalkan, tapi ada beberapa negara yang mengadopsi hal tersebut. Jadi nanti akhirnya bersifat seperti pajak final ketika ada pembayaran atas jasa digital ke luar negeri, seperti itu. Jadi lagi-lagi saya pengen bilang bahwa mungkin memang kalau kita ngelihat tidak secara utuh, ekonomi digital ini masuk dalam Perpu ini seakan-akan ini sesuatu yang aneh gitu. Tapi menurut saya dari framework fiskal, dari framework momentum ini sesuatu yang sangat masuk akal untuk masuk di dalam Perpu 1 2020 gitu. Ya, pemerintah juga sudah memanfaatkan momentum dengan baik juga Mas ya, melihat ini Mas. Ya. Oke. Mas, kalau dilihat tadi ada bayang-bayang krisis ini kan akan pada akhirnya akan mempengaruhi agenda dan reformasi pajak di Indonesia pastinya. Karena tadi ada prediksi-prediksi soal bagaimana mungkin negara-negara lain juga, tadi ada 9 prediksi juga Mas ya. Kalau dari Mas Haji sendiri melihatnya ke reformasi pajak Indonesia ke depan seperti apa Mas untuk pengaruh dari pandemi COVID-19 ini? Ya, sebenarnya gini sih, kalau kita belajar tentang atau mempelajari tentang apa yang mendorong atau mendrive ya sesuatu negara itu akan melakukan reformasi pajaknya, biasanya kalau zaman dulu itu misalnya perang, atau misalnya kalau kita zaman sekarang itu sebenarnya harusnya biasanya krisis gitu ya. Jadi pengalaman membuktikan bahwa pasca krisis ini biasanya kita selalu berpikir tentang how to design new tax system yang bisa lebih tahan goncangan, tapi juga di sisi lain bisa menjamin fiscal sustainability dari pemerintah. Nah seperti itu. Jadi dan menurut saya untuk ini berarti tadi pertanyaannya khusus Indonesia ya Mas Agung ya? Indonesia, khusus Indonesia Mas. Kalau menurut saya begini, jadi kita tahu bahwa sekarang juga ada agenda reformasi, terus juga kemarin kita tahu juga ada undang-undang RUU Omnibus Law. Saya berprinsip bahwa setelah pandemi ini selesai, kita harus tetap strict lah ya, jadi dengan apa yang sudah menjadi agenda reformasi kita, baik itu dari konteks relaksasi, jadi untuk ketahanan ekonomi, karena menurut saya pasca krisis ini, jadi pasti ekonominya juga mungkin belum sepenuhnya membaik gitu ya. Jadi Omnibus Law ini juga sebenarnya poin-poin yang penting untuk kita kita golkan lah seperti itu. Tapi di sisi lain juga bagaimana agenda reformasi pajak kita, terutama yang berbasis pada 5 pilar, ini sebenarnya juga penting untuk dilakukan melalui revisi undang-undang. Kalau menurut saya juga seperti itu. Jadi yang tadi pengalaman di banyak negara yang mereka langsung lakukan adalah merevisi atau adanya perubahan di sisi PPN. Karena ini yang lebih tahan banting, ini yang prospeknya mungkin bisa langsung dieksekusi seperti itu ya. Dan juga kalau kita tadi melihat juga mengenai jenis-jenis pajak baru yang sebenarnya tidak tertutup kemungkinan juga. Bagaimana tentang misalkan sebagai contoh ya, tadi saya juga bicara tentang pajak berbasis kekayaan. Sebenarnya gini, salah satu justifikasi terpenting dari pajak kekayaan adalah ketika pemungutan pajak penghasilan orang pribadi itu di suatu negara tidak optimal. Kenyataannya itu adalah juga yang kita hadapi di Indonesia. Jadi ketika kita bicara tentang PPh orang pribadi yang selama ini tidak optimal, kita tidak bicara yang karyawan ya, tapi yang bukan karyawan. Ini kita bicara bahwa mereka tidak bayar pajak, terus kemudian atas penghasilan yang tidak dipajaki itu kemudian dilarikan kepada saving atau investment, yang akhirnya menjadi passive income dan teman-teman lah, jadi aset seperti itu. Jadi mungkin juga hal-hal ini juga bisa kita mulai pertimbangkan. Tapi yang menarik juga di sisi lain saya sebenarnya juga masih kalau Bapak Ibu melihat tentang Renstra DJP 2020 sampai 2024 ini juga menarik. Jadi berbeda dengan framework, misalkan bukan berbeda framework ya, tapi istilahnya kalau Omnibus Law lebih banyak juga tentang relaksasi, Renstra DJP di sisi lain ini juga memastikan perluasan basis pajak di Indonesia ini juga tetap berjalan. Jadi menurut saya ini juga sesuatu yang bisa nantinya dijadikan program reformasi ke depan ya, bagaimana perluasan, bagaimana kepatuhan berbasis kewilayahan, IT dan segala macam. Jadi ini sesuatu yang menarik lah ya dinamikanya, tapi
ini mengharuskan kita untuk sesegera mungkin setelah krisis ini berakhir, kita what to do-nya udah tahu lah, seperti itu dari sekarang. Itu sih Mas Agung. Artinya kalau menurut Mas Aji, apa hal yang penting bisa dipelajari dari pandemi COVID-19 ini, Mas, terhadap sektor pajak? Oke, sebenarnya pelajaran pertama yang menurut saya paling penting adalah kita harusnya bersyukur. Kenapa? Karena administrasi pajak kita sebenarnya juga intensitas teknologi informasinya juga sudah banyak. Artinya begini, coba bayangkan ketika misalkan sistem online DJP itu belum baik, misalkan belum ada e-faktur, misalkan belum ada hal-hal yang sifatnya pelayanan berbasis teknologi informasi. Ini yang terjadi di banyak negara berkembang di mana otoritas pajaknya belum terlalu advance masalah teknologi informasinya. Jadi ini satu hal yang menurut saya yang paling penting untuk kita pelajari dan juga kita syukuri adalah bahwa kita administrasi pajaknya atau digitalisasi dalam administrasi pajak ini sudah cukup baik lah seperti itu. Dan juga ini dikonfirmasi oleh survei EDI di laporannya kemarin 2020 bahwa Indonesia juga salah satu negara di Asia Pasifik yang termasuk maju lah secara IT. Terus berikutnya adalah yang kedua adalah krisis ini sebenarnya atau pandemi ini sebenarnya memberikan kita pesan bahwa ternyata pemungutan pajak atau pajak kita sebenarnya cukup rentan ya terhadap goncangan gitu ya. Jadi tapi saya yakin ini juga pelajaran penting yang dialami oleh banyak negara. Jadi bagaimana pajak itu cukup bisa saya terkontraksi akibat pandemi ini juga dialami tidak hanya di Indonesia. Nah, lalu bagaimana membuat sistem pajak yang lebih tahan ini sebenarnya menjadi PR kita ke depan. Misalkan begini, bagaimana struktur penerimaan pajak kita semakin ada diversifikasi gitu ya. Jadi kita lihat jangan lagi-lagi misalkan ke PPh badan atau PPN misalkan terlalu terkonsentrasi di situ. Tapi juga bagaimana PPh orang pribadi non karyawan, tapi juga bagaimana pajak final, bagaimana UKM dan segala macam. Ini semuanya karena begitu satu kehit, misalkan ya sektor pertambangan di Indonesia kehit, ini sudah pasti kita bicara tentang PPh migas dan juga PPh badan dari sektor pertambangan ini langsung drop gitu. Jadi ini juga pelajaran penting bagaimana kita meracik atau sistem pajak kita supaya lebih tahan goncangan di masa mendatang. Itu mungkin sih Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Oke Mas Haji. Dari Mas Denny ada nggak Mas kira-kira tambahan untuk apa yang bisa dipelajari Mas dari adanya pandemi COVID-19? Ya, kalau mungkin sebenarnya dari Mas Aji sudah sangat lengkap ya. Mungkin saya hanya mengulang yang tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa di masa mendatang kita masih belum tahu dampak COVID ini akan sejauh mana. Jadi memang sebenarnya setiap insentif yang ada sudah diberikan saat ini sebaiknya memang diberikan time frame yang tepat dan tidak terburu-buru di awal. Sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan juga pelajaran yang lainnya adalah bahwa kita tidak bisa mengandalkan negara sendiri untuk mempertahankan penerimaan pajak agar tetap optimal dan tepat sasaran insentifnya, tapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat luas tentunya agar kita juga membantu bagaimana kinerja pajak ini tetap optimal seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Denny dan Mas Aji. Kita akan lanjut saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari para peserta. Kita pilih dulu ya. Oke, ini ada dari Bapak Kennard Edward Adi Gunawan dari Universitas Indonesia. Ada 2 pertanyaan ini. Pertama, terkait dengan adanya banyak relaksasi perpajakan, apa sesungguhnya dengan relaksasi tersebut kerugian-kerugian yang dihasilkan sudah diperkirakan rencana paket lanjutannya untuk menggantikan kerugian yang telah terjadi. Artinya apakah sebenarnya dengan ada relaksasi dari pembicara tuh melihat apakah sudah diprediksi akan ada kompensasinya gitu. Yang kedua, selain itu apakah pembahasan Omnibus Law akan terdampak dengan adanya COVID-19 ini? Siapa yang mau coba jawab dulu?
Kayaknya Mas Haji silakan Mas Haji. Oke, jadi kalau saya terima kasih tadi dari mana Mas Agung? Dari Universitas Indonesia, UI. Dari Universitas Indonesia. Oke. Jadi ada ya pertanyaan pertama kan relaksasi ini bagaimana? Apakah sudah diantisipasi? Maksudnya seperti itu ya? Iya, ada kompensasinya, kerugian-kerugian yang sudah akan terjadi. Maksudnya mungkin kita nggak ngomongin kerugian kali ya, mungkin kita ngomonginnya tax expenditure kali ya. Ya, revenue foregone ya. Oke. Ya. Oke, jadi sebenarnya itu yang tadi saya coba jelaskan bahwa pemerintah juga kayaknya juga mencoba berhitung atau malah sebaiknya memang sangat berhitung dengan hati-hati ya. Jadi selalu ada budget constraint, selalu ada kita nggak bisa sepenuhnya semuanya kita berikan. Tapi begini, tadi Mas Denny juga sudah point out tentang masalah kehati-hatian. Mana sektor dulu yang lebih terdampak, mana sektor yang punya multiplier untuk pemenahan ekonomi, ini mungkin sesuatu yang jadi framework ke depan. Seperti itu ya. Dan juga apakah selamanya instrumen fiskal, terutama pajak, itu juga efektif? Itu jawabannya bisa saja belum tentu. Karena begini, misalkan ya kalau kita bicara tentang kelompok masyarakat bawah atau UKM seperti itu ya, saya lebih cenderung setuju. Ini juga sebenarnya studi yang kemarin dirilis oleh OECD, lebih setuju untuk sifatnya BLT seperti itu ya. Jadi lebih sifatnya bagaimana mendorong cash flow mereka, mendorong bagaimana penghasilan mereka tetap jalan, operasional bisnisnya tetap jalan seperti itu. Dan kalau tadi kembali pertanyaannya masalah antisipasi, yaitu di dalam Perpu 1 2020 antisipasinya adalah contohnya mengenai pajak digital. Dan juga antisipasi ke depan ini menurut saya juga berkaitan sama jawaban kedua. Menurut saya program reformasi pajak dalam hal misalkan juga revisi undang-undang dan juga pembahasan tentang Omnibus Law, ini menurut saya juga mungkin masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Malah justru harus disiplin ya. Jadi begitu pandemi ini selesai, harusnya kita move on dengan pembahasan tersebut. Kalau pembahasannya di saat seperti sekarang, menurut saya juga mungkin saya sih lebih lihatnya bukan faktor politis, tapi lebih bagaimana efektivitasnya seperti itu ya. Jadi tapi yang pasti antisipasinya itu juga dengan cara roadmap setelah krisis harus dilakukan dengan reformasi yang komitmen reformasi itu dijalankan. Seperti itu Mas Agung. Kalau pertanyaan soal Omnibus Law tadi kira-kira gimana tuh Mas? Ya itu yang tadi. Di ranahnya DPR ya? Ya ini kan sebenarnya sekarang kan udah di ranahnya DPR ya. Kita juga tidak tahu lah ya sampai sejauh mana, dan juga saya tidak masuk ke faktor politik. Tapi apakah sebaiknya itu dibahas? Begini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya relevansi Omnibus Law ini semakin meningkat. Karena kalau kita lihat resiko-resiko perlambatan ekonominya semakin banyak. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana pembebasan pajak dividen, penurunan tarif yang sebenarnya juga sudah masuk di Perpu 1 2020, terus juga bagaimana hal-hal lain, misalkan relaksasi lain gitu ya, insentif, ini sesuatu yang semakin relevan seperti itu ya. Jadi poin saya adalah menurut saya reformasi pajak di mana salah satunya mungkin juga mengikut sertakan Omnibus Law ini juga sangat penting untuk terus dibahas pasca pandemi COVID-19 ya, saat ini gitu ya. Urgensinya meningkat ya Mas ya? Urgensinya meningkat. Oke. Saya memberikan kesempatan buat peserta untuk raise hand, untuk bertanya langsung. Jadi lewat video langsung bertanya, silahkan. Jika ada. Sambil... Oke, bentar. Oke, sambil menunggu untuk siap-siap yang bertanya langsung, saya bacakan satu pertanyaan lagi lewat chat. Ini dari Ibu Rastri Paramita, Pusat Kajian Anggaran DPR RI. Pertanyaan pertama, adakah formulasi yang menentukan kapan kita harus mengganti alat kebijakan menggunakan insentif fiskal?
kapan menggunakan non-insentif fiskal, dan kapan menggunakan kombinasi keduanya. Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari pemberlakuan konsolidasi fiskal terhadap pajak pusat dan pajak daerah? Mungkin Mas Denny bisa bantu jawab terlebih dahulu, Mas Denny. Ya, terima kasih Mas Agung, terima kasih Ibu Rastri dari Pusat Kajian Anggaran DPR ya. Pertanyaannya terkait data formulasinya. Sebenarnya kalau formulasi secara saklek dalam artian menghitam putihkan antara insentif pajak dengan non pajak atau kombinasi antara keduanya, saya rasa tidak ada formulasi yang tetap ya. Namun yang pastinya sebenarnya ini lebih ke bagaimana judgement secara dinamisitas perkembangan pandemi ini seperti apa. Intinya ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ketika suatu kebijakan dirumuskan terkait insentif pajak, apakah sebenarnya tujuan dari insentif itu sendiri? Kita mulai dari sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari sektor yang terdampak, dari kebutuhan yang dibutuhkan. Sebenarnya apakah kita semata-mata menyelamatkan ekonomi secara keseluruhan, atau kita juga bisa melihat dari segi ketimpangan yang ada, dari segi ability to pay dari wajib pajak yang ada. Kemudian prinsip-prinsip yang lainnya yang perlu kita perhatikan adalah apakah ada kebijakan non pajak lain yang secara efektif, secara efisien bisa lebih baik, secara baik dari segi mencapai tujuan itu sendiri maupun dari segi biaya yang dikeluarkan seperti itu. Dan tentunya pada akhirnya kalau kita lihat sistem pajak kita terdapat bahkan sebelum adanya COVID-19 ini, seperti yang kita tahu kita sudah memiliki berbagai macam insentif atau berbagai macam pengecualian, berbagai macam threshold seperti PTKP, seperti pajak final untuk UMKM, 1,5%, dan itu sendiri akhirnya sudah banyak perlakuan pajak yang diberikan secara berbeda. Sehingga pada dasarnya kebutuhan insentif pajak itu sendiri setiap sektor, setiap lapisan masyarakat juga berbeda. Dan pada akhirnya kita juga melihat bagaimana, terutama dalam konteks PPN ya, kita lihat pemerintah juga sedang menggodok bagaimana pemungutan pajak dalam konteks digital, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Aji tadi. Nah, sebenarnya bisa menjadi salah satu sumber penerimaan kita, terutama dalam konteks PPN, untuk mempertahankan penerimaan pajak ini sendiri, supaya kita tetap terhindar dari shortfall yang berlebihan. Jadi saya rasa konsolidasinya lebih ke bagaimana formulasinya, maksud saya lebih ke kehati-hatian pemerintah untuk dalam menjudge setiap jenis pajak. Saya rasa memiliki pertimbangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi walaupun saya sendiri tentunya pemerintah lebih tahu dan saya tidak berada dalam pihak tersebut, saya rasa setiap judgement itu pasti tidak ada formulasi yang tepat, setahu saya seperti itu. Oke. Dari Mas Aji ada tambahan, Mas? Setuju dengan Mas Denny. Jadi tidak ada suatu jurus gitu ya yang pasti kapan fiskal, kapan non fiskal. Tapi yang pasti lebih kepada case by case lah ya. Jadi kita harus melihatnya seperti itu. Nah, tapi mungkin catatan saya tentang masalah konsolidasi fiskal tadi ya. Jadi ini juga penting bagi kita di kemudian hari untuk melihat sebagaimana peran pajak daerah dalam konsolidasi fiskal di Indonesia. Karena sejauh ini kita selalu melihat hanya ke pajak pusat. Karena juga kita tahu ada beberapa pajak pusat yang sebelum di pusat, maksud saya, kemudian didaerahkan. Tapi juga daerah belum tentu optimal dalam memungutnya. Jadi ketika tidak optimal, lebih banyak transfer ke daerah, ini akhirnya sesuatu yang solusinya tidak ada ujungnya gitu. Jadi menurut saya, bagaimana memastikan daerah memungut pajaknya dengan optimal itu juga jadi salah satu upaya supaya tidak ada ketergantungan anggaran dari pemerintah di masa mendatang. Itu juga penting sih kita melihatnya secara holistik tersebut seperti itu. Oke, kita lanjut bergabung ke ini, ada satu peserta yang akan bisa langsung kita nyalakan saja ya videonya ya, Bapak Dani Roberto Simanjuntak. Halo Pak Dani, silakan langsung bertanya Pak, mohon dinyalakan videonya.
Di sebelah kiri bawah ya, aktifkan video. Halo, Pak Dani? Sepertinya live Bapaknya. Selamat siang, Pak Dani Roberto. Mungkin diganti peserta lainnya, Mas Agung. Ya, coba kita ganti yang lainnya. Nanti operator bisa memilihkan, host kita bisa memilihkan. Jadi Bapak Ibu peserta webinar, jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah raise hand, nanti kita akan berikan kesempatan, tapi mohon menunggu terlebih dahulu. Jadi kita mohon Bapak Ibu tetap standby setelah memberikan raise hand. Oke, karena kita daripada kita jangan membuang-buang waktu, kita bacakan lagi dulu aja pertanyaan dari chat lagi. Coba saya lihat dulu. Wah, ini ada dari Manado nih, Mas Denny sama Mas Aji. Dari Rita Entaroreh dari Universitas Samratulangi Manado. Pertanyaannya, pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Terkesan bahwa penerimaan pajak akan semakin menurun. Sementara belanja rumah tangga cenderung stabil. Artinya, kegiatan konsumsi tetap berlangsung meskipun berlangsung secara online. Apakah artinya ada potensi penerimaan pajak melalui transaksi online? Bagaimanakah menurut Bapak-Bapak narasumber mengenai cara memaksimalkan penerimaan pajak melalui transaksi online ini? Sebenarnya ini nyambung dengan PMSC tadi ya. Mas Haji boleh respon, Mas Haji? Oke, sebenarnya mungkin kita klasifikasi dulu masalahnya ya. Jadi masalahnya berarti kan kita bicara pertama tentang PPh, yang kedua tentang PPN, dan kita juga bicara tentang platform yang mana. Ini karena jawabannya beda-beda, platform asing atau platform domestik dan segala macam. Mungkin saya mulai dari masalah yang ini dulu ya. Jadi bagaimana domestik gitu ya. Jadi platform digital yang memang dipergunakan untuk komersial gitu ya, jadi e-commerce gitu. Nah, sebenarnya saya dari tahun lalu menyayangkan juga kenapa akhirnya PMK 210 yang waktu itu pernah terbit gitu ya, terus kemudian dicabut. Karena PMK 210 itu sendiri sebenarnya pertama itu tidak memberikan jenis pajak baru, tapi itu memastikan dan mewajibkan akhirnya para pelaku dan juga platformnya ini sendiri untuk memberikan data dan informasi kepada otoritas pajak. Kenapa ini jadi penting banget? Karena menurut saya gini, salah satu, ini kata OECD adalah digital economy is the new shadow economy gitu ya. Kalau kita bicara tentang shadow economy, ini kita bicara tentang sesuatu yang datanya selama ini kita nggak tahu, berapa besar orang dapat apa, bagaimana caranya kita nggak tahu. Nah, dengan cara-cara kewajiban misalkan rekapitulasi data seperti yang waktu itu diatur, ini sebenarnya bisa paling tidak dari sisi yang domestik e-commerce ini dulu sebenarnya sudah bisa diketahui lah ya, dan juga bisa ditingkatkan kepatuhannya. Nah, kalau untuk yang asing, ini yang lebih sulit. Jadi kalau kita lihat dari Perpu 1 2020 sebenarnya sudah ada peta jalannya ke sana. Bagaimana pertama kita akan menggunakan cara gitu ya, cara yang dibicarakan di tingkat global yaitu significant economic presence gitu ya. Tapi juga kita mengantisipasi kalau misalkan ini juga tidak berhasil, ini pakai pajak transaksi digital. Jadi menurut saya ada dua poin ini yang bisa kita pergunakan lah untuk di masa pandemi. Itu sih Mas Agung. Oke. Baik Mas Haji, kita langsung lanjut ke ini. Sudah ada yang bergabung? Bapak silakan dengan inisial TDG WFH2. Oke. Silakan Bapak langsung memperkenalkan diri dan pertanyaannya.
Oke, terima kasih Pak Agung, Pak Haji, Pak Denny. Semoga kita semua diberi nikmat sehat olehnya ya dalam situasi seperti ini dan sampai kapanpun. Amin, Pak. Amin. Langsung ya Pak Haji, terkait dengan Perpu 1, ini kaitannya dengan respon. Di mana sebenarnya dalam Perpu 1 atau PMK sebelumnya 23 terhadap relaksasi 21, 22, dan 25. 21 sudah diberi sebuah clue bahwa yang dapat hanya yang publikasi, manufacture. Namun, di 25 inilah yang menjadi problem mungkin kebanyakan pada wajib pajak. Karena mereka tidak mengetahui. Ternyata setelah diurai, yang mendapat hanya perusahaan terbuka. Yang kami pahami dan banyak bertanya. Nah, terkait itu, tadi dengan banyaknya sebuah birokrasi, saya bisa meyakini bahwa nanti akan terjadi banyak permohonan penundaan angsuran bagi perusahaan-perusahaan swasta. Bagaimana pajak menyikapi seperti ini, karena ini merupakan sebuah juga entry point atau trigger pajak untuk meningkatkan sebuah birokrasi dan tata cara pengelolaan yang lebih baik dan sempurna. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini banyak pertanyaan yang terkait masalah 25. Ini banyak yang kecele sekali dengan pasal 25. Mengapa dalam sebuah komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah tidak langsung menyebutkan gitu Pak. Kami dalam kondisi seperti ini suruh membaca, mengulang, akhirnya menimbulkan salah persepsi. Disitulah mungkin banyak wajib pajak, terutama yang swasta, itu drop. Terima kasih Pak Agung, Pak Haji, dan Pak Denny. Oke Pak, dengan Pak Makasih, Ijul Pak. ya Pak ya? Yes, Pak Ijul Pak. Pak Ijul, terima kasih Pak Ijul atas pertanyaannya. Jadi mungkin lebih ke masalah teknis ya Pak ya, ke PPh 25 dan sebagainya, dan bagaimana komunikasi pemerintah gitu ya Pak ya? Ya, sebenarnya bukan masalah teknis ya Pak ya, mungkin kalau kami melihatnya adalah sebuah tadi respon. Nah, mengapa responnya ini tidak disampaikan sebuah gambaran yang cukup saklek gitu Pak, yang tergambar, artinya di situ sebuah penguatan juga bagi wajib pajak untuk mempersiapkan diri. Nah, sekarang gini Pak, kalau kita lihat penyampaian SPT PPh Badan diundur, ya Pak ya, diundur. Tetapi yang harus dilampaikan sampai 30 April adalah sebesar 1771 satunya induknya. Tapi kalau kita memahami secara utuh, artinya kan sebenarnya itu merupakan satu kesatuan dalam sebuah sistem. Mengapa perlu dipisah gini? Jadi sebenarnya relaksasi itu hanya tanda kutip yang menjadi pemikiran bagi para wajib pajak. Loh, ngapain sih ada relaksasi tetapi kami suruh ini. Nah, inilah Pak. Jadi dalam sebuah respon-respon dalam keadaan begini nih yang sangat dipentingkan gitu Pak. Menurut saya sih Pak. Terima kasih Pak Ijul, terima kasih Pak Ijul. Jadi sisi Makasih, Pak administrasi ya Pak ya. Silakan Mas Haji untuk memberikan komennya Mas Haji. Terima kasih Pak Ijul, semoga tetap sehat juga. Ya, jadi ini menarik ya. Jadi pertanyaannya, dan menurut saya juga banyak setuju bahwa juga mungkin juga ini suara dari teman-teman di lapangan seperti itu, dari wajib pajak. Dan mungkin juga nanti kalau misalnya di forum ini juga ada teman-teman dari Kementerian Keuangan, mungkin bisa diperhatikan juga atau mungkin juga dipertimbangkan untuk klarifikasi hal tersebut. Tapi saya pengen mengomentarinya begini. Jadi kalau kita melihat tentang respons, ini masalah respons ya, masalah bagaimana pemerintah merespons. Kalau studi yang kita lakukan, tidak ada satupun pemerintah dimanapun gitu ya, yang istilahnya sudah dari awal dia bikin suatu paket lengkap dengan sampai aturan-aturan turunannya. Pertama begini, yang diperlukan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh banyak pemerintahan adalah dia membuat sinyal dulu, sinyal bahwa ini yang akan kita atur, ini yang akan kita berikan segala macam. Nah, memang kalau kita menunggu tentang sampai aturannya mungkin teknisnya atau juklaknya siap, atau sampai juga nanti bagaimana di lapangannya siap, ini juga pasti ini bisa saja sama aja kayak menunda-nunda sesuatu sinyal positif yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai contoh begini, mungkin kemarin juga banyak pertanyaan tentang bagaimana penurunan tarif PPh Badan di tengah tahun berjalan. Ini sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebagai contoh, kalau kita bicara tahun 2008, ini baru berlaku di 2009 waktu itu ya. Nah, ini kan tiba-tiba di tengah tahun. Ini sesuatu yang akhirnya kita membutuhkan aturan-aturannya, terus kemudian ada FAQ-nya, itu baru dirilis. Jadi memang ini sesuatu yang belum
belum final, terus atau juklaknya belum jelas memang, tapi sudah dikeluarkan. Tapi ini sesuatu yang positif Pak untuk sinyal seperti itu. Yang kedua adalah kalau saya bisa bicara tentang masalah begini, ini butuhnya juga bagaimana komunikasi publik yang juga baik gitu ya. Nah, memang kalau kita bicara tentang komunikasi publik di tengah adanya, coba kita lihat deh, selama 2 minggu terakhir ini ada lebih mungkin dari 15 aturan dari Kementerian Keuangan terkait sama pajak, terkait relaksasi ini, selama 2 minggu terakhir lah ya, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terus diupdate, terus dilihat, dan segala macam. Jadi memang butuh juga dari wajib pajak untuk selalu bisa catch up gitu ya terkait dengan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah masalah sistem pengajuan misalkan. Jadi kita tahu juga bahwa pemerintah kemarin terutama DJP juga sudah langsung ada pengajuan secara online. Ini sebenarnya sifatnya supaya nanti akhirnya sifatnya lebih transparan, lebih secara administrasi juga baik. Tapi kan kita dalam situasi ini juga kita harus melihat bahwa ini situasi yang extraordinary gitu ya. Jadi nggak bisa juga langsung satu aturan jadi sampai teknisnya sampai sistemnya jadi. Itu mungkin sesuatu yang bertahap-tahap. Jadi kita perlu melihatnya seperti itu sih Pak Ijul gitu ya. Tapi kalau catatan saya bagi teman-teman di bisnis gitu ya, di dunia usaha, jadi memang harus melihat atau mengikuti terus-menerus. Jadi perkembangannya seperti apa. Karena misalkan peraturan induknya baru dirilis sekarang, minggu depan baru peraturan setara sama keputusannya atau SE-nya, baru kemudian sistemnya seperti itu. Jadi dua arah sih menurut saya. Ini karena extraordinary semua lah. Jadi nggak bisa memang langsung semuanya plek jadi gitu, menurut saya nggak bisa. Itu sih Mas Agung, kalau komen saya ya Mas. Oke Mas Haji. Oke, lanjut, kita akan bergabung lagi. Ini ada Ibu Kartika Kumalasari ya. Sudah bergabung Ibu Kartika? Oke, silakan Ibu. Kesempatannya, Mas Agung, hai Mas Aji dan Mas Denny. Ya Bu. Ini sangat menarik juga ya tentang pajak ya Mas yang akan datang. Tadi kalau saya menyimak dari Mas Aji dan Mas Denny sebenarnya sudah menjelaskan gitu bahwa saat ini pemerintah sudah memiliki respon yang sangat baik untuk membuat Perpu tadi dan sesuai dengan prioritas. Semua tarif dan apa saja yang akan diatur juga sudah ada gitu. Cuman yang menjadi pertanyaan saya adalah kira-kira bagaimana ya peran pajak ini bisa untuk membantu cash flow pengusaha gitu, karena kan tadi juga dibahas gitu bahwa dengan adanya Perpu ini diharapkan bisa untuk mengoptimalisasi juga penerimaan pajak gitu. Nah kira-kira caranya seperti apa gitu, dan juga sekarang juga saya baru lihat juga gitu bahwa harga minyak dunia juga turun gitu, yang sebelum naik sekarang jadi turun banget, terus juga daya beli juga sangat menurun gitu, terus banyak juga yang di PHK sehingga produksinya juga tidak banyak gitu. Nah itu kira-kira gimana ya caranya untuk meningkatkan cash flow di perusahaan dari sisi pajak? Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Kartika. Silakan Mas Denny untuk memberikan responnya Mas. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Kartika. Pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya, dan ini juga senada juga dengan pertanyaan dari Pak Ijul terkait bagaimana terkait cash flow secara khusus dalam hal ini. Sejauh ini yang kita bisa lihat terkait pemungutan pajak berarti ya terkait perusahaan juga itu kalau kita lihat sudah ada di mungkin bukan hanya di Perpu yang terkait penurunan tarif PPh badan dan beberapa lainnya, tapi juga di PMK 23 ya terkait pemungutan PPh 21, 22, 23 dan 25. Namun yang masih menjadi walaupun di sisi satu sisi tentu ini sudah menjadi sinyal positif bahwa ada arah ke sana, tapi mungkin yang memang masih menjadi pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana memastikan unsur kepastian dalam pemanfaatan insentif ini, baik secara administrasi, penggolongan sektor, dan juga hal-hal lainnya. Karena yang kita tahu juga memang sebenarnya saat ini sepertinya peraturan-peraturan
turunannya lagi terkait teknis dan lebih hal yang lebih mendetail itu sedang digodok dan dapat kita tunggu keberadaannya. Jadi kita lihat yang sampai ada saat ini itu sudah menandakan sinyal positif. Namun yang kedepannya kita tunggu aturan main berikutnya yang kita akan bisa lebih melihat gambaran lengkapnya akan seperti apa. Kira-kira seperti itu kalau dari saya, Mas Agung. Dari Mas Aji ada tambahan, Mas? Cukup, Halo? Mas Agung? Oh, cukup. Oke. Oke, ada lagi mungkin satu lagi ya, kita buka satu lagi ya. Kayaknya seru ya kalau kita langsung ngobrol-ngobrol gini kan. Kita buka lagi satu. Ini ada Ibu Setiawati. Halo, Ibu. Selamat sore, selamat siang. Udah pengen sore aja kita nih. Silakan, Ibu. Sudah nyala mic-nya, tinggal nyalain videonya, Ibu. Oh, pergi ternyata. Oh, diganti. Pak Gushar. Halo, Pak Gushar. Halo, selamat siang. Iya, silakan. Selamat siang, Pak. Silakan, Terima Pak. kasih. Ya, maaf, tadi agak terlambat, jadi maaf kalau pertanyaan saya tadi sudah dibahas. Ya, Pak. Berhubungan dengan apa tadi perselisihan ya, sengketa pajak. Sengketa ya, Pak, sengketa. Ya, di Mahkamah Agung dan di Mahkamah itu kan perkaranya bos sekali ya. Sekarang kita dipaksa semua harus serba online, kemudian tadi saya kepikiran. Menurut para narasumber sebaiknya untuk mengurangi tunggakan perkara yang mendominasi di Mahkamah Agung itu untuk pengadilan pajak nanti memilih ke e-litigasi ya, jadi artinya sidang secara online atau dimungkinkan adanya proses non litigasi, jadi semacam arbitrase gitu ya. Ini prospek kedepannya lebih cenderung ke yang mana begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gusar. Silakan Mas Aji memberikan respon, Mas Aji. Ya, terima kasih Pak Gusar. Semoga dalam keadaan sehat ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara tentang prospek ke depan tentang sengketa, sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke depan ya Pak ya. Sekarang aja sengketanya juga masih banyak yang numpuk gitu ya Pak ya, Pak Gusar ya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya saya mungkin lebih melihatnya gini, pilihannya apa sih yang terbaik gitu. Kalau untuk yang sistem secara online, saya yakin sebenarnya kita perlu pertama-tama berangkat dulu dari bagaimana sistemnya itu transparan. Ini frameworknya ya. Karena kalau kita bicara tentang putusan pengadilan pajak atau naskahnya gitu ya. Jadi dokumennya itu sendiri kita tahu kebanyakan sekarang bersifatnya risalah. Ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita pelajari, kita tidak bisa criticize juga, kita tidak bisa untuk bagaimana mempelajari ini ke depan. Jadi poin pertama tentang transparansi ini dan juga nanti kaitannya sama sistem elektronik ini juga menurut saya penting. Yang kedua tadi dari sisi bagaimana proses non-litigasi. Nah ini juga Indonesia salah satu negara yang mungkin juga tidak terlalu agresif ya dalam konteks terobosan-terobosan di bidang penyelesaian sengketa pajak. Kita tahu bahwa misalkan contohnya adalah di India. Di India ini ada salah satu dia bikin suatu dokumen di mana di dalamnya bahwa pertama-tama paradigmanya haruslah dibilang adalah bukan berarti sengketa pajak itu semuanya harus diselesaikan paradigma ya, bukan diselesaikan di pengadilan. Jadi artinya kalau bisa ada cara-cara lain itu sangat dimungkinkan. Makanya India kemudian dia menetapkan adanya misalkan threshold atas transaksi tertentu atau misalkan formil atau material atau juga yang sifatnya juga bagaimana alternatif dispute resolution. Kalau tadi Bapak bilang tentang arbitrase, atau misalkan juga mediasi, Pak. Ini juga mediasi juga seharusnya juga bisa dimungkinkan. Karena kita tahu bahwa backlognya gitu ya, case di pengadilan pajak, ini setiap tahunnya kan makin meningkat. Juga kita tahu juga bahwa setiap tahun juga hanya sekitar 35% sampai 40% kasus yang akhirnya bisa diputus di tahun tersebut. Jadi dua terobosan ini menurut saya sama-sama penting, Pak. Yang satu untuk transparansinya, bagaimana akhirnya kita punya sistem
pengadilan pajak yang lebih baik, dan yang kedua adalah bagaimana menyelesaikan sengketanya itu. Itu saya setuju Pak sama Pak Gusar. Terima kasih Pak. Demikian Pak Gusar. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Oke, nanti Pak Gus. DDTC menriset sendiri ya. Saya tahu ada disertasi di Brawijaya itu tentang arbitrase pajak ya. Mungkin bisa. Ya. Tapi ya mungkin DDTC bisa riset sendiri mungkin nanti seperti apa. Siap Pak, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Terima kasih Gusar. kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gusar. Salam. Baik, tanpa terasa, mungkin terasa kali ya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat Mas Aji dan Mas Denny atas luar biasa Ya. pengetahuan, pemaparannya yang luar biasa komprehensif, memberikan kita banyak insight pagi ini, apalagi kita masih, mungkin sudah lebih dari 30 hari ya kita work from home ya, mungkin dari teman-teman peserta juga. Mungkin kalau bisa disimpulkan, mungkin banyak kali ya, tapi yang saya tarik dari tadi mungkin ada tendensi ataupun penekanannya adalah hingga saat ini akhir masa pandemi COVID-19 ini belum bisa dipastikan akhirnya. Dampak dari pandemi ini terhadap aktivitas sosial ekonomi juga belum tahu kita seberapa dalam. Pada akhirnya itu kan akan membuat respon kebijakan pajak itu masih akan berlanjut dan dinamis gitu. Dan hal ini juga akan menentukan pula bagaimana prospek pajak di masa mendatang. Nah, tentunya kita juga nggak berharap dong ini berlarut-larut ya. Mudah-mudahan ini segera berlalu. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta webinar kali ini, semua materi, kembali saya sampaikan, semua materi yang dipaparkan di sesi pemaparan oleh pembicara akan diberikan kepada Bapak Ibu melalui email. Nanti Bapak Ibu harus mengisi terlebih dahulu webinar evaluation, jadi lembar evaluasi harus diisi dulu, dikirimkan lewat email, nanti panitia akan memberikan email ke Bapak Ibu, dan pemaparan yang disampaikan oleh Mas Aji dan Mas Denny, ini nanti juga akan kita tayangkan di kanal analisis di DDTC News. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang tadi mungkin terlambat masuk, nanti bisa mencari tahu, bisa mempelajari lagi di kanal analisis di DDTC News. Dan nanti Bapak Ibu bisa melihat dari sana. Buat teman-teman jurnalis yang mungkin hari ini bergabung juga, nanti juga bisa mengutip dari tulisan di kanal analisis tersebut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di dalam webinar perdana secara online ini dari DDTC Academy. Harapannya kita, ya pasti kita akan bisa bertemu di webinar selanjutnya, tapi harapannya kita berharap pandemi COVID selesai, jadi kita bisa ikut kursus atau training secara langsung di Menara DDTC. Tetap update isu-isu terkini dan pengetahuan pajak Bapak Ibu sekalian melalui DDTC News. Nanti kalau Bapak Ibu masih punya pertanyaan yang secara teknis bisa dilakukan melalui email. Emailnya itu Bapak Ibu bisa lihat di kanal kolaborasi di DDTC News, atau emailnya ini pajak.covid19@ddtc.co.id. Tapi kalau Bapak Ibu butuh pertanyaan lebih dalam lagi, asistensi lebih lanjut secara pribadi, Bapak Ibu bisa menyampaikan juga ke email service@ddtc.co.id. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Kurniawan Agung beserta para pembicara, ada Mas Aji dan Mas Denny pamit. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bapak Ibu.